Konser Mesin, saya Zulfikir Ahmad. Toyota punya lini yang bisa dibilang dia punya nama legendaris. Dia sempat jadi mobil paling mewah dan sekarang ini dipakai oleh pejabat tinggi negara di Indonesia, yaitu Toyota Crown di showroom Deva Auto. Dan Sound and Machine bakal bahas 7 fakta menariknya. Fakta pertama adalah Crown ini punya nama yang legendaris ya, karena Crown itu udah ada dari tahun 1955. Crown ini sempat jadi mobil paling mewahnya Toyota, bahkan sebelum Century itu ada ya, dulunya Toyota Crown, namanya Crown 8 ya, itu tahun 1964 sampai akhirnya diganti jadi Toyota Century tahun 1967. Nah, Crown ini cukup identik dengan mobil pejabat tinggi negara ya, dari dulu sampai sekarang ya. Kalau sekarang ini dia masih dipakai oleh pejabat tinggi negara, dan untuk Crown ini yang lebih dikenal masyarakat tuh ya disebut pejabat tinggi negara karena memang Crown ini cukup identik dengan mobil menteri ya, tapi sebenarnya bukan cuma menteri aja yang pakai Crown ini. Ketua MPR pun mobil dinasnya juga Toyota Crown, tapi bukan Toyota Crown yang ini, Toyota Crown yang satu generasi sebelumnya ya, di generasi 15. Nah, Crown yang bakal kita bahas ini adalah Crown generasi ke-16 yang baru-baru aja dirilis, tepatnya tahun 2022. Jadi mulai tahun 2022, Toyota rilis Crown generasi ke-16 dan bakal ada 4 model berbeda. Yang pertama itu crossover ya, ini Crown yang pertama diperkenalkan sama Toyota. Kedua itu Crown Sport ya, Crown Sport itu dia bodinya mirip hatchback cuman kakinya SUV. Terus baru-baru ini Toyota rilis Crown Sedan ya, Crown Sedan ini dia beda platform dengan Crown Crossover karena dia platformnya itu platform yang rear wheel drive, sementara ini platform yang bisa dibilang front wheel drive, tapi ini all wheel drive. Dan Crown Wagon, nah Wagon ini dia bodinya station wagon tapi kakinya tetap SUV. Sama Toyota, Crown Crossover ini sama Crown Sport itu dia dikategorikan sebagai SUV. Padahal untuk Crown Crossover ini dari segi bodi jelas ya sedan, tapi sama Toyota ini masuknya di kategori SUV karena kaki-kakinya memang SUV ya. Bahkan Toyota sendiri bikin Crown ini tuh bodi sedan tapi kemampuan menjelajahnya tuh kayak SUV. Nah, sementara untuk yang Crown Sedan dia udah beda platformnya, dia platform rear wheel drive, bahkan dia ada varian mesin berbahan bakar hidrogen. Nah, sementara ini masih hybrid ya. Hybridnya ada yang hybrid turbo, nanti bakal dibahas di fakta berikutnya. Dan kita bakal bahas Crown model crossover yang pertama diperkenalkan oleh Toyota untuk 4 model yang bakal diperkenalkan nanti semuanya. Jadi yang di belakang saya ini adalah Toyota Crown Crossover. Jadi Crown Crossover itu bodinya sedan, kakinya SUV. Memang sedan itu dari segi tampilan masih bisa dibilang masih menarik ya, meskipun akhir-akhir ini pasar sedan tuh makin mengkerucut ya. Tapi Toyota tetap mengupayakan bagaimana sedan itu bisa eksis ya. Pertama dari siluet bodi ala coupe ya, dan model coupe ini kalau di Toyota itu jadi flagship terbaru. Bahkan Lexus LS pun sebagai luxury brand dia model bodinya tuh ya ala-ala coupe ya, kecuali kalau Century itu nggak termasuk dalam hitungan. Dan kita mau lihat bagian depannya Toyota Crown ini ya. Jadi ini bagian depannya Toyota Crown ya. Toyota Crown itu dia bagiannya tuh kelihatan futuristis ya, kelihatan lekukannya tuh nyatu antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dan kalau dilihat sekilas ini agak mirip sama BZ4X ya untuk bagian depannya, terutama dari model-model hiu ya di bagian wajahnya. Sementara kalau dilihat dari bagian samping ini peleknya gede banget ya. Peleknya ini dia pakai ring 21 inci, bannya itu 2245 ring 21, bannya Michelin e-Primacy ya. Jadi ini velg gede ini udah dari standarnya Toyota ya. Dan ini kita lihat bagian samping, di sini siluet kupenya makin kelihatan ya, karena memang
salah satu khas sedan Toyota untuk lini high end itu ya model siluet coupe. Jadi ini tadi kita udah bahas bagian depan sama samping, sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya Crown crossover ya. Kelihatan tuh futuristik banget ya, bagian belakangnya tuh lampu belakangnya tuh kayak mobil zaman sekarang lah. Kelihatan garis-garisnya sama lampu belakang. Ini sih nggak dibilang nyatu juga enggak ya, karena kepisah sama emblem Toyotanya. Dan juga untuk lampu mundurnya dia nggak di sini ya, lampu mundurnya tuh dia di bawah lampu mundurnya. Oke, jadi ini untuk eksterior Toyota Crown. Sekarang kita mau lihat interior sekaligus fakta berikutnya. Jadi begini interiornya Crown crossover ya. Interior Crown crossovernya ini dia minimalis futuristis ya, minimalis karena dashboardnya tuh dia compact ya, tapi ada lekukan-lekukan yang bikin dia tuh kelihatan futuristis ya. Dan juga dari segi posisi duduk dia tipikal sedan ya. Dan ini legroomnya nih jarak antara kepala saya sama plafon cukup dekat ya. Tapi jangan khawatir, ini sebenarnya joknya masih bisa diturunin. Aduh. Oh, ini bisa diturunin. Jadi kalau terlalu dekat antara kepala sama plafon, ini joknya masih bisa diturunin, jadi bisa diatur ya. Ini dari segi posisi duduk bisa dibilang tipikal sedan ya. Dan untuk fitur-fiturnya saya harus starter dulu mobilnya. Jadi ini udah full LED panel instrumennya. Terus di sini spionnya juga udah digital. Dan ini tampilan ketika mobil nyala ya, tampilan head unitnya. Sekarang kita lihat di sini ada apa. Oh, ini udah pakai udah bahasa Inggris. Oh, ini masih ada bahasa Jepangnya ya. Ada speed, ada ini, internet, wifi. Oh, di sini ada energi flow-nya buat ngelihat sistem hybrid. Nah, jadi ini sistem hybridnya Crown crossover ya. Terus untuk comfort, oh ini dia bisa ada pengaturan ininya. Pengaturan buat ada AC di jok ya. Jadi driver ini bener-bener dibuat nyaman. Ini udah buat jok penumpang depan. Sini setir kayaknya heater nih. Oh ya, ini setir heater. Tapi kayaknya kurang cocok kok di sini. Kecuali kalau mungkin jalan ke puncak ya. Terus di sini ada apa lagi nih? Ada drive recorder. Oh, ini buat ngerekam ini nih. Wah, ini banyak banget ya fitur-fiturnya. Cuma ya ini lebih diperuntukkan untuk spek Jepang ya. Di Crown masih spek Jepang. Ini ya buat AC. Ya pokoknya masih banyak lah fitur-fitur yang ada di Toyota Crown ini ya. Dan ini dari segi joknya ini memang dirancang senyaman mungkin ya. Mau itu untuk pengemudi, untuk penumpang, bener-bener joknya tuh semuanya nyaman ya. Jadi dibilang driver oriented enggak juga, karena dibuat nyaman untuk semua penumpang dan nanti kita buktiin. Tapi dibilang passenger oriented ya, ini buat driving sih kelihatannya enak ya. Tapi sayangnya saya mungkin kalaupun bisa dicoba ya jarak pendek aja ya. Oke, jadi ini untuk jok duduk di bagian jok depan ya. Sekarang kita mau coba duduk di jok belakangnya. Jadi begini rasanya duduk di jok belakangnya Crown crossover ya. Dan ini jok depan nggak saya ubah dari posisi saya tadi ya. Dan ini jok belakangnya nyaman ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Jarak antara kepala sama plafon ya meskipun agak dekat tapi cukup nyaman. Ruang kaki juga cukup lega ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Dan ini bener ya, jok belakang pun dibuat nyaman sesuai di jok belakang dibuat nyaman. Jadi kalau misalnya kawan Sound and Machine lagi males nyetir, lagi pengen duduk lagi pengen santai ya, mobil ini tuh masih enak gitu. Dan juga
Di sini ada beberapa tombol pengaturan ya, ada pengaturan buat audio, terus ada ini kayaknya buat heater kursi nih, terus ada bisa diatur temperatur di sini. Ada beberapa tombol. Jadi sebenarnya Crown ini dibuat driver oriented ya enggak juga, jadi bener-bener balance ya, buat pengemudi nyaman, buat penumpang depan nyaman, buat penumpang belakang juga nyaman. Jadi sama-sama semua jok itu enak. Dan tentunya Crown ini bakal lebih enak kalau pakai audio Alpine, karena Alpine itu punya produk yang komplit ya, baik itu speaker, subwoofer, prosesor, amplifier, yang bikin bermobilitas di mobil ini jadi lebih mantap dengan upgrade audio Alpine. Dan Alpine sendiri punya banyak produk ya, ada F1 status, ada status, pokoknya sesuai lah untuk Crown ini. Oke, selesai bahas interior, sekarang kita mau lihat bagasi Crown crossover ini. Jadi ini bagasinya Crown crossover ya, dengan pintu bagasi bukaan kayak begini, berarti ini mobil 4 pintu ya, meskipun siluet kupenya ini yang bikin orang kira ini kayaknya mobil 5 pintu nih, dan ini bukan ya, ini mobil 4 pintu. Dan ini bagasinya gede ya, tipikal sedan. Dan untuk buka pintu bagasinya tadi itu mesti dipencet di dashboard ya. Jadi di dashboardnya ada tombol untuk buka pintu bagasi, atau mungkin dari kunci bisa nih. Biasanya kalau lini high end Toyota buka pintu bagasi bisa dari kunci. Dan ini bagasinya gede ya, mungkin kira-kira 2-3 koper bisa masuk lah di bagasi ini. Oke, sekarang kita mau bahas ke fakta berikutnya dari Crown crossover ini, yaitu mesin. Jadi ini mesinnya Toyota Crown crossover ya, yaitu 2400 cc hybrid, tapi dia turbo. Nah, turbonya ini dia untuk torsi ya, untuk torsi di putaran rendah ya, dan itu pun sama e-axle untuk electric powertrain. Jadi mesin turbonya ini udah punya torsi yang gede ditambah motor listrik. Jadi ini torsinya aja udah gede dari mesin biasanya ditambah dari motor listriknya. Dan ini all wheel drive ya, Crown itu semuanya all wheel drive ya. Dan untuk berapanya? Dan mesin Crown ini dia tenaganya 272 PS di 6000 rpm. Ini tenaganya lumayan gede. Dan torsinya dia 460 Nm di 2000 sampai 3000 rpm. Jadi torsinya ini udah lumayan gede dari mesin biasanya ya. Ini belum motor listrik. Nah, motor listrik depan dia ini ada tenaganya 61 PS, sementara torsinya 292 Nm. Sementara motor listrik belakang, berhubung ini all wheel drive, semua Crown itu all wheel drive ya, Crown crossover, dia motor listrik belakangnya itu 59 PS, torsinya 169 Nm. Jadi torsinya gede ya, mau dari mesin biasanya, mesin konvensionalnya, maupun motor listriknya. Dan lebih menariknya lagi, dia transmisinya bukan CVT, tapi direct shift 6 speed otomatis torque converter. Jadi dia bukan CVT ya, dia transmisinya tuh otomatis konvensional torque converter, yang bikin rasa berkendara sportinya ini makin wah gitu loh. Meskipun Crown ya, Crown itu mungkin orang bilang ini mobil bapak-bapak atau apa, tapi yang ini beda. Ini beda, bener-bener beda dari yang biasanya. Nah, selain mesin turbo, ada juga yang non turbo ya. Dia itu A25A FXS yang lebih kurang kayak Camry atau All New Alphard. Nah, untuk yang yang bukan turbo, dia tenaganya 186 PS di 6000 rpm, torsinya itu dia 221 Nm di 3600 sampai 5200 rpm. Untuk motor listrik depan dia tenaganya 88 PS, torsinya 202 Nm. Motor listrik belakang dia 40 PS tenaganya, torsinya itu 121 Nm, dan transmisinya ini CVT. Oh ya, untuk Crown ini dia baterainya pakai bipolar nikel hidrogen ya. Dia itu lebih kecil, tapi tenaga yang dihasilkan sama torsinya itu bisa lebih gede dari baterai yang biasa Toyota pakai sebelumnya, yaitu
nickel hydride ya, nickel metal hydride sorry maksud saya. Jadi baterainya lebih kecil tapi tenaganya lebih gede. Jadi Crown Crossover ini platformnya itu dia Toyota New Global Architecture K ya, atau TNGA-K, yang sama dengan All New Alphard sama Toyota Camry. Tapi Crown Crossover ini dia dibuat lebih kaku dengan laser screw welding ya. Jadi platformnya itu untuk pengelasannya itu pakai laser screw yang bikin dia tuh lebih kaku. Dan juga untuk suspensi dia suspensi depan dia pakai MacPherson, suspensi belakang dia pakai Multilink. Jadi ini tipikalnya Toyota New Global Architecture K ya, dan karena bukan cuma di Crown Crossover, di beberapa lini Toyota yang lain juga. Dan GAK ini bisa dibilang salah satu platform yang paling banyak dipakai sama Toyota. Tapi yang penting adalah Toyota Crown Crossover ini dia dirancang dengan hip point ya, yang bikin keluar masuk mobil ini lebih gampang ya. Dan sekarang saya mau praktekin gimana keluar masuknya Crown Crossover ini. Masuk ke mobil ini cukup mudah ya, setidaknya karena ground clearance ya, sama hip point ya, yang bikin masuk mobil ini jadi lebih gampang kalau dibandingin sama sedan pada umumnya ya, karena sedan pada umumnya itu kan biasanya dia bodinya ceper yang bikin masuknya agak sedikit susah. Tapi ini berhubung ada hip pointnya itu, setidaknya mobil ini tuh masuk ke kabinnya tuh lebih gampang ya, baik dari sisi pengemudi maupun dari sisi penumpang. Crown Crossover ini tentunya udah ada Toyota Safety Sense ya. Toyota Safety Sense itu yang membantu pengemudi menjaga gimana supaya nggak terjadi benturan, karena Toyota Safety Sense itu misalnya kita lagi jalan, kalau ngedeteksi ada sistem, dia bisa ngerem sendiri ya kalau memang sistemnya mendeteksi keadaannya nggak memungkinkan. Tapi dia juga bisa untuk kenyamanan ya, karena biasanya cruise control dan sebagainya itu bagian dari Toyota Safety Sense. Sama Crown Crossover ini dia udah ada Toyota Teammate ya, yang bisa ngebantu untuk parkir sama ngebantu untuk macet ya. Tapi mungkin saya belum tahu ya di tipe ini ada apa enggak, tapi kalau dilihat dari press release-nya udah ada fitur Toyota Teammate. Di Crown Crossover ini ternyata ada fitur Toyota Teammate-nya ya. Jadi pencet tombol ini. Oke, seat belt is unfastened, berarti kita harus pakai seat belt. Ya, harus pakai seat belt dulu untuk aktifin fitur ini. Oke, sekarang kita pencet lagi. Oke, start, kita mau arah kemana? Start forward. Terus ada apa? Start backup, parkir mundur. Parkir mundur. Parkir maju, kita ke kanan aja ya. Nah, sekarang kita coba. Oke, injak, lepas rem. Kita lihat parkirnya kemana. Injak rem. Oke. Ini saya nggak apa-apa ya. Oke. Oke, ini mau dilurusin, press brake or reset pada auto finish. Oke, dah. Canggih nih kawasan mesin. Ternyata fitur Toyota Teammate-nya tuh di sini nih. Jadi pencet tombol, terus ya ikutin aja instruksi di layarnya. Bukan main, canggih loh. Oke, sekian untuk pembahasan Crown Crossover kali ini. Kira-kira gimana nih menurut kawan Sound and Machine? Mobil ini cocok nggak jadi mobil menteri yang berikutnya gitu untuk menggantikan Crown yang sekarang? Bisa ya bisa enggak sih sebenarnya, karena untuk Crown di generasi ini dia ada crossover, ada sedan. Jadi ya bisa di antara dua itu ya. Tapi ya balik lagi semua itu tergantung agen pemegang merek, karena Crown yang dipakai menteri itu yang masukin agen pemegang merek ya, Toyota Astra Motor, atau mungkin dari Setnek atau dari kebijakan-kebijakan lain yang bisa menentukan kira-kira perlu ganti nggak mobil dinas kementerian atau beberapa pejabat tinggi negara lain. Buat kawan Sound and Machine yang tertarik sama mobil ini, silahkan kunjungi Deva Auto ya di Jalan Batu Tulis, Jakarta Pusat. Dan beberapa mobil premium lain yang mungkin kawan Sound and Machine minat juga ada di Deva Auto.
Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundandmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikToknya soundandmachine.com. Di-like juga akun Facebooknya soundandmachine.com. Dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.